Di balik lembaran surah An-Naml terbentang kisah-kisah agung yang bukan hanya menakjubkan secara keajaiban, tapi juga penuh pelajaran mendalam bagi jiwa yang mencari cahaya. Dari percakapan semut yang menyentuh hati hingga kebijaksanaan Nabi Sulaiman dalam memimpin makhluk Allah dari berbagai jenis, surah ini mengajak kita untuk merenung bahwa kekuasaan sejati bukan di tangan yang berkuasa, tapi di hati yang bersyukur dan tunduk kepada Sang Pencipta. Di suatu hari yang terang, Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukannya, manusia, jin, dan burung-burung, menyusuri sebuah lembah. Di sana, seekor semut kecil berseru kepada kaumnya agar segera masuk ke sarang, takut terinjak oleh rombongan besar itu. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar ucapan semut itu, lalu ia berdoa dengan penuh rasa syukur atas nikmat luar biasa yang diberikan Allah kepadanya. Tak hanya manusia, bahkan makhluk sekecil semut pun diabadikan Allah dalam kitabnya karena kebijaksanaan dan ketulusannya. Ini menjadi pelajaran bahwa setiap makhluk punya peran dan suara yang didengar oleh Sang Khalik. Dan seorang pemimpin sejati seperti Sulaiman tak luput dari rasa syukur dan kelembutan hati. Di kerajaan Sulaiman ada burung hudhud yang cerdas dan patuh. Ia bukan hanya terbang dari pohon ke pohon, tapi menjadi penyampai kabar penting. Suatu hari ia datang membawa berita tentang kerajaan Sabah dan rajanya, seorang wanita bijak yang bernama Bilqis, namun masih menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun tertarik untuk mengenal sang ratu lebih jauh. Ia mengirim surat yang sopan, namun tegas, mengajaknya untuk meninggalkan penyembahan selain Allah dan datang kepadanya dengan berserah diri. Inilah dakwah seorang raja, lembut, bijaksana, tapi penuh keyakinan. Bilqis, sang ratu, tak bersikap angkuh. Ia tak gegabah, melainkan bermusyawarah dengan para penasihatnya. Ia ingin tahu lebih dulu siapa sebenarnya Sulaiman. Ia pun datang dengan hadiah, tapi Nabi Sulaiman menolak segala bentuk sogokan. Ia hanya menginginkan keimanan, bukan kekayaan. Nabi Sulaiman lalu memerintahkan seseorang untuk memindahkan singgasana Bilqis dalam sekejap mata. Ketika sang ratu tiba, ia terkejut melihat tahtanya telah berada di istana Nabi Sulaiman. Mukjizat itu membuka mata hatinya bahwa kekuasaan Allah melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Tak butuh waktu lama, Bilqis pun berserah diri. Ia mengakui keesaan Allah dan menyadari kekeliruan masa lalunya. Surah An-Naml menunjukkan bagaimana kelembutan dakwah dan keajaiban Allah mampu menundukkan hati yang paling kuat sekalipun. Namun di balik kisah indah ini, surah An-Naml juga memberi peringatan keras kepada kaum yang mendustakan para nabi. Mereka dihancurkan bukan karena lemahnya mereka, tapi karena kerasnya hati dan kesombongan yang mereka pelihara. Dalam kehidupan kita hari ini, kisah ini mengajak kita untuk tidak menyepelekan nikmat Allah sekecil apapun. Bersyukur, rendah hati, dan terbuka terhadap kebenaran adalah jalan menuju ketenangan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Surah An-Naml bukan hanya kisah tentang mukjizat, tetapi tentang kebesaran jiwa seorang hamba. Ia mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah yang tahu diri, bahwa kemuliaan datang dari iman, dan bahwa siapapun yang kembali kepada Allah dengan hati tunduk akan dimuliakan olehnya. Kesimpulan, surah An-Naml memperlihatkan keindahan iman, kecerdasan dakwah, dan keteguhan dalam bersyukur. Ia mengingatkan bahwa di balik kekuasaan dan ilmu, tetaplah manusia harus bersujud kepada Sang Pencipta. Kisah semut, hudhud, Sulaiman, dan Bilqis bukan sekadar cerita, tetapi cermin bagi jiwa kita hari ini. Semoga kita termasuk dalam golongan yang bersyukur, yang rendah hati, dan yang selalu berjalan di atas cahaya petunjuk-Nya.